Pandemik ini buat kamu stres, ya kan? Harus banyak diam di rumah aja. Rasa bosennya udah hampir nggak bisa ditanggung. Kesibukan dan kelelahan tambah banyak. Kayaknya dalam sehari waktu di dapur tuh lebih banyak dibandingin di ruangan lain. Urusan beresin rumah yang nggak ada habis-habisnya karena anak-anak di rumah terus. Ketambahan lagi harus nemenin dan ngajarin anak belajar. Stres. Bahkan depresi malah dialami mereka yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang tertular penyakit ini, dan gak sedikit yang ngalami duka yang dalam karena kepergian orang terkasih. Duh, sampai kapan ya harus nanggung stres ini? Yuk dengerin kisah berikut ini. Dulu ada orang yang namanya Viktor Frankl. Dia termasuk salah seorang keturunan Yahudi yang ngalamin penyiksaan di kamp konsentrasi Nazi waktu Perang Dunia II. 3 tahun ia ngalami penderitaan di kamp ini. Ia juga lihat gimana orang-orang banyak yang gak bisa bertahan menghadapi penyiksaan yang melampaui batas ini. Bahkan anggota keluarganya mati karena penganiayaan dalam kamp ini. Frankl berhasil bertahan dan melewati kengerian di kamp konsentrasi ini. Kemudian melalui pengamatan dan pengalamannya, ia menyimpulkan dan juga membuat sebuah teori bahwa melalui pencarian akan makna dan tujuan hiduplah seseorang itu dapat bertahan menghadapi kekejaman hidup dan penderitaan. Orang yang gak punya tujuan hidup dan merasa bahwa hidup ini gak ada artinya, dia pasti merasa kosong, bosan, termasuk bosan hidup. Dia udah gak pengen ngerjain apa-apa, karena semua gak ada artinya bagi dia. Bahkan dia pun udah merasa males sekali untuk menjalani hidupnya dari hari ke hari. Orang yang gak punya tujuan hidup dan merasa hidupnya gak ada makna, itu bisa berbahaya. Bahkan perasaan hampa itu sendiri sangat menyiksa banget. Pernah ngalamin gak sih? Setidaknya waktu patah hati. Tahu kan rasanya? Rasanya kosong banget. Dan rasa hidup ini gak ada artinya. Nyiksa banget kan? Makanya menurut Viktor Frankl, setiap orang itu harus berusaha untuk cari dan nemuin makna dalam setiap kondisi yang dihadapinya. Jadi dalam kondisi pandemi ini, berusahalah untuk mencari apa makna atau tujuan hidup yang kamu mau kejar, yang buat kamu jadi semangat untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Ada 3 cara nih yang bagi Frankl bisa nolong kamu untuk dapetin makna hidupmu. Yang pertama, dengan berkarya dan melayani. Ketika kamu memberi dirimu untuk orang lain, menjadi berkat bagi sesama, di situ kamu bisa semangat dan ngerasa hidupmu itu ada artinya. Selama pandemi ini, kamu bisa pikirkan cara-cara yang kamu bisa lakuin untuk hal itu, meskipun itu secara online. Seperti berbagi ilmu lewat online, atau men-sharingkan Injil dan kebenarannya ke semua orang yang kamu kenal sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dengan menikmati sekitarmu. Carilah hal-hal yang kamu bisa nikmati, termasuk mempelajari banyak hal di internet yang kamu bisa lakukan. Kamu menikmati dengan mempelajari begitu banyak hal yang udah diberikan secara online, secara gratis lagi. Atau mungkin hanya sekedar menikmati kebersamaan dengan keluarga. Yang ketiga, kondisi pandemi ini bukan sesuatu yang kamu bisa ubah. Jadi, terimalah realita ini. Menerima realita akan memberikan kelegaan tersendiri bagimu. Intinya nih, Frankl sih ngajak kita untuk gak berfokus pada diri sendiri. Saat kita berfokus pada kesenangan diri, kita jadi stres. Karena yang kita lihat itu hanya, aku gak bisa ngelakuin ini, aku kehilangan ini, aku ngalamin kesulitan ini, dan lain-lain. Dan celakanya, semakin kita fokus pada diri sendiri, semakin kita ngejar kesenangan diri, semakin kita akan kehilangan. Semakin kita stres, semakin kita merasa hidup ini gak ada artinya, dan semakin kita gak bahagia. Jadi coba cari hal-hal yang kamu bisa kejar sebagai tujuan hidup. Cari dan temuin makna dalam setiap kondisi yang kamu alami sekarang, yang bisa buat kamu bertahan dan semangat menjalani masa-masa sulit ini. Dan yang paling penting nih sebagai anak-anak Tuhan, fokuslah pada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Berfokuslah pada Tuhan yang terus berkarya, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Fokuslah pada Tuhan yang terus mau mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidupmu melalui pandemi ini, dan yang mau memakaimu menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kamu berhasil mendapatkan makna melalui kondisimu saat ini, ketika kamu dapat menemukan tujuan yang kamu mau kejar, kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Selamat ya menemukan makna di masa pandemik ini.